Apa penyebab hilangnya akal? Binaumin, disebabkan tidur. Ada orang tidur sehingga hilang kesadaran. Satu contoh, mohon maaf nih. Ada orang dengerin khutbah dalam posisi begini. Nah, itu batal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'at ba'ihi wa suhada as-salihin wal mu'alifin wal musannifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu hukukun alaina wa farallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun. Adapun ini adalah fasal. Nawaqidul wudu'i. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu, yang merusak wudu. Aqidun jamaknya nawaqid. Nawaqid merupakan mubtada, yang dibaca rofa. Tandanya adalah dhammah karena nawaqid merupakan jamak taksir. Al-wudu'i dibaca jer, tandanya kasrah karena statusnya adalah merupakan mudhof ilaih. Nawaqidul wudu'i, adapun hal-hal yang membatalkan atau yang merusak wudu. Arba'atu asya'a, itu ada 4 hal. Ya. Ada 4 hal yang dapat membatalkan wudu. Apa 4 itu? Al-awwal. Adapun yang pertama. Al-khariju. Walau mutada, al-khariju adalah khabar. Al-khariju adalah sesuatu yang keluar. Apapun yang keluar, entah itu merupakan benda padat, benda cair, atau bahkan tidak padat, tidak cair tapi ada baunya, mohon maaf kentut, batal. Ya. Al-khariju, sesuatu yang keluar. Keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan, depan atau belakang. Min kubulin, yaitu dari kubul. Minnya masuk bayanul jinsi, au duburin, atau dubur. Rihin, baik berupa angin, au ghairihi, atau selain rih. Entah itu berupa angin atau lainnya, tetap batal. Illal maniya, kecuali mani, sperma. Sperma tidak membatalkan wudu. Cuma keluarnya sperma menjadikan seorang diwajibkan untuk mandi. Lebih parah. Itu. Kemudian asani, adapun hal yang membatalkan wudu yang kedua. Zawalul akli, adalah hilangnya akal. Asani mubtada, zawalul akli merupakan khobar. Ya, tentunya harus dibaca rofa. Zawalul akli. Zawalu rofa. Al-akli mudhof ilaih, tentunya harus dibaca. Apa penyebab hilangnya akal? Binaumin, disebabkan tidur. Ya. Ada orang tidur sehingga hilang kesadaran. Satu contoh, mohon maaf nih. Ada orang dengerin khutbah dalam posisi begini. Nah, itu batal itu. Ya. Hilang akalnya. Awairihi, atau selain naum. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Ya. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Nauma merupakan mustasna. Ya, tentunya harus dibaca nasab, qaidin merupakan mudhof ilaih. Ya, harus dibaca jet. Mumakkinin, yang menetapkan. Ya, siapa qaid? Menetapkan maq'adahu,
terhadap tempat duduknya, milal ardi, dari bumi. Ya. Kalau memang saat hilangnya akal yang bersangkutan itu menetapkan pantatnya ke tempat tidur, misal saya tidurnya begini, sambil mendengarkan khutbah, begini, maka tak batal. Kenapa? Saya menetapkan pantat saya. Tapi kalau tidurnya sudah telentang, tidurnya sudah tidur miring, atau seperti yang sebutkan saya begini, maka itu batal. Atau ada orang terkadang sholatnya dalam keadaan ketiduran dalam keadaan berdiri, itu juga batal. Baik. Yang ketiga sekarang, as-salisu, adapun hal yang membatalkan wudu yang ketiga. Iltiqa'u basyaratai rajulin, adalah bertemunya dua kulit laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan. Artinya terjadi pertemuan kulit laki-laki dan perempuan. Ya, kabiraini, yang keduanya sudah sama-sama dewasa. Oleh karena itu kalau saya menyentuh anak kecil yang baru usia 3 tahun, walaupun dia perempuan, nggak batal dalam mazhab Syafi'i. Ya, atau katakanlah ada perempuan usia 50 tahun menyentuh anak usia 3 tahun laki-laki, juga tidak batal. Tapi kalau sudah sama-sama dewasa, walaupun mohon maaf, potensi syahwat sudah tidak ada, anggap saja usianya sudah 90 tahun semuanya, tetap batal dalam mazhab Syafi'i. Secara umum demikian. Ajnabiyataini, yang keduanya adalah orang lain. Ya. Orang lain, dan artinya bukan merupakan mahramnya. Kalau terjadinya pertemuan kulit atau bersentuhan itu sesama mahram, saya menyentuh mertua saya. Ya. Saya menyentuh bibi dari istri saya. Ini mohon maaf, perlu dibedakan. Kalau mertua saya, begitu saya menikah dengan mertua saya, maka selamanya beliau haram untuk saya nikahi. Tapi ketika saya menikah dengan istri saya haram menikah dengan bibi istri, itu hanya di saat saya masih berstatus sebagai suami istri. Masih ada hubungan dalam pernikahan. Ya. Oleh karena itu, andaikan, mudah-mudahan nggak terjadi. Andaikan ada di antara saya ataupun istri yang wafat duluan, maka itu nanti bisa menikah dilanjut. Ya. Jadi sebenarnya tolak ukur orang lain yang kemudian dianggap membatalkan wudhu, ya, itu adalah orang lain yang keharamannya untuk dinikah itu bersifat permanen, seperti mertua. Nah, kalau tidak permanen, maka membatalkan. Saya menyentuh bibi saya, dari istri saya tadi. Karena itu keharaman saya menikahi hanya bersifat sementara. Atau dengan adik ipar, mohon maaf, ini yang terkadang di sebagian masyarakat salah anggapan. Dia punya pemahaman yang kurang tepat. Ya, bersalaman dengan adik ipar biasa, kakak ipar biasa. Itu membatalkan wudhu. Karena memang keharaman hanya bersifat sementara. Kemudian min ghairi hailin, terjadinya persentuhan tanpa adanya penghalang. Oleh karena itu kalau ada ibu-ibu diajak salaman kemudian dia menggunakan kerudungnya sebagai alasnya, ya, berarti itu tidak langsung. Kalau tidak langsung berarti tidak batal. Yang dianggap batal itu kalau memang bertemu secara langsung. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u, adapun hal yang membatalkan yang keempat, masu kubulil adami, adalah menyentuh kubul manusia. Ya, au halaqati duburi, atau lubang duburnya manusia, bibatnir rohati, dengan batin
batin telapak tangan. Batin itu yang, mohon maaf, andaikan saya menyatukan dua tangan saya yang tidak kelihatan, inilah yang disebut dengan batin. Andaikan saya menyentuh, nah, ini kemaluan, maka ini batal. Tapi andaikan terjadinya persentuhan itu tidak dengan batin telapak tangan, semisal begini, nggak batal. Ya, ini yang perlu untuk kita cermati. Au butunil asabi'i, atau batinnya jari-jari. Nah, ini kan ada jari-jari ini. Ada jari jemari. Yang dianggap batin itu yang tidak tampak ketika disatukan. Ini kan nggak tampak, ada yang nggak tampak ini. Adapun yang tampak itu masuk kategori lahir. Kalau lahir yang terjadi persentuhan maka tidak batal. Nah, itulah 4 hal yang membatalkan wudhu jika kita simpulkan. 1, keluarnya apapun dari kedua jalan, apapun itu yang keluar dari manapun kecuali sperma. Ya, baik itu cair bendanya ataupun padat ataupun tidak keduanya berupa angin semisal. Yang kedua, hilangnya akal. Ya, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya. Itu nggak batal. Yang ketiga, terjadinya pertemuan kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah sama-sama sampai pada usia dewasa, ya, dan dia adalah orang lain dan tanpa penghalang. Sedangkan yang terakhir adalah menyentuh tubuh manusia ataupun lubang dubur manusia dengan menggunakan batin telapak tangan atau ujung jari jemari. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.